Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bertemu kembali kita di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Dan untuk memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa sejenak untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa Ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami sekalian, kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu hidup tenang dengan jujur, amanah dan istiqamah. Bab ini mengajarkan kita untuk bersikap jujur, amanah dan istiqamah. Seringkali kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, misalnya, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan lain. Masih banyak lagi perilaku yang tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, banyak pihak-pihak yang tentunya dirugikan. Kita sering pula menyaksikan perilaku orang-orang yang tidak konsisten atau tidak istiqamah dalam melakukan kegiatan. Ketika ditugasi oleh guru, orang tersebut tidak menyelesaikannya. Hal lain misalnya, melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti sholat tepat waktu. Perilaku tidak konsisten ini juga akan merugikan si pelaku. Ada ungkapan, siapa giat pasti dapat. Ungkapan ini mengisyaratkan kita untuk selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Yakinlah kalian bahwa orang-orang yang giat pasti dapat. Buktikan kalau kalian memang hebat. Nah, kami sekalian, pertama kita ingin membahas jujur. Kita ingin membahas jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jujur adalah kesesuaian antara perilaku dan perkataan. Apa yang dia katakan, itulah yang dia lakukan. Itulah yang disebut dengan jujur. Dalilnya apa? Ada sebuah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal, Inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi kita baca ya, untuk kamu hafalkan dan kamu amalkan di dalam kehidupan kamu. An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Ya. Kemudian ada juga ayat yang berbunyi, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Sekali kita baca,
wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-42. Nah, ayat ini anak-anak sekalian, Allah memberikan larangan kepada Bani Israel untuk tidak mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan janganlah kamu, kata Allah, wahai Bani Israel, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dengan memasukkan apa yang bukan firman Allah ke dalam kitab Taurat. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran firman Allah seperti berita akan datangnya seorang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, sedangkan kamu mengetahui orang-orang Yahudi itu menyembunyikan berita-berita tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud agar orang-orang tidak beriman tentang akan datangnya Nabi terakhir. Di dalam Taurat mereka telah merubah-rubah ayat-ayat Allah, memasukkan yang bukan ayat, dan menyembunyikan tentang ayat yang benar-benar datang yang menceritakan tentang datangnya Nabi akhir zaman. Inilah perilaku orang-orang yang zaman dahulu disebut dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Ya, mereka menyembunyikan kebenaran itu. Dengan cara apa? Dengan cara merubah-rubah isi dari kitab Taurat. Dan yang paling mereka benci adalah kabar tentang akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Lalu mereka sembunyikan ayat ini agar orang tidak mengetahuinya. Tapi dengan izin Allah semua juga terbuka. Ini anak-anak kami sekalian, pengantar kita tentang jujur, ya. Jadi kita diharapkan untuk jujur. Jangan seperti Bani Israel yang tidak jujur sehingga mereka merubah-rubah kitab Taurat dan menyembunyikan ayat-ayat dari kisah akan datangnya seorang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Baik anak-anak kamu sekalian, nanti ada soal yang akan kamu jawab. Sekian dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan bisa kamu simak, ya, bagaimana pentingnya sikap jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dalilnya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birra, innal birra yahdi ilal jannah. Allah juga berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Demikian tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.